Assalamualaikum. Kali ini Reka Cerita akan menceritakan kisah inspiratif yang dapat kita ambil pelajarannya. Sebelumnya, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah negeri yang kaya akan sumber daya, hidup seorang pejabat bernama Raden Satya Wibawa. Ia adalah menteri yang awalnya dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan dermawan. Namun, ketika kekuasaan dan kekayaan datang, ia mulai berubah. Ketamakannya yang tak terkendali membuatnya melupakan amanah. Dan akibatnya, ia mendapatkan kutukan yang mengerikan. Satya lahir dari keluarga biasa. Ia tumbuh dengan kesederhanaan. Melihat sendiri bagaimana sulitnya rakyat kecil bertahan hidup. Sejak muda, ia bercita-cita ingin mengubah nasib rakyatnya. Dengan kerja keras, ia berhasil masuk ke dunia politik. Di awal kariernya, Satya dikenal jujur dan dekat dengan rakyat. Ia memperjuangkan keadilan dan pembangunan yang merata. Popularitasnya melesat hingga ia terpilih sebagai menteri yang mengelola proyek-proyek strategis negara. Namun, godaan kekuasaan adalah ujian besar bagi manusia. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak uang yang mengalir ke tangannya. Tawaran suap datang dari berbagai pihak. Dan ia pun mulai tergoda. Awalnya, Satya hanya menerima hadiah kecil sebuah mobil mewah dari seorang pengusaha. Sebagai tanda terima kasih, katanya. Lama-kelamaan, ia mulai menerima uang dalam jumlah besar, merancang proyek fiktif, dan menilap anggaran negara. Kehidupannya berubah drastis. Ia membeli villa mewah di luar negeri, memiliki koleksi mobil sport, dan bahkan membangun pulau pribadi. Ia merasa tak tersentuh oleh hukum karena memiliki banyak koneksi. Namun, ada satu hal yang tak disadarinya. Setiap rupiah yang ia curi adalah doa kesengsaraan dari rakyat yang ia hianati. Banyak anak kelaparan, rumah sakit kehabisan obat, dan sekolah roboh karena anggaran yang ia selewengkan. Suatu hari, seorang ulama tua mendatangi rumahnya. "Wahai Raden Satya, hartamu yang berlimpah ini bukan milikmu. Itu hak rakyat. Bertobatlah sebelum terlambat." Satya tertawa sinis. "Aku berjuang keras untuk ini. Kau hanya iri karena aku sukses." Sang ulama menggeleng, lalu berkata, "Hati-hati, wahai Satya, keserakahan akan menjeratmu. Jika kau terus menindas rakyat, kau akan mendapatkan balasan yang pedih." Satya mengusir ulama itu. Ia merasa tak perlu takut. Selama ini ia selalu bisa lolos dari hukum manusia. Dan ia yakin, Tuhan pun tak akan menghukumnya. Suatu hari, saat Satya sedang di kantor, dan membahas anggaran pembiayaan untuk pembangunan jembatan senilai 250 miliar. Satya kong kali kong dengan rekan pejabat lainnya untuk mengurangi anggaran tersebut agar bisa mengantongi sisa uang tersebut. Salah satu teman Satya berkata, "Pak, saran saya jangan karena jembatan tersebut adalah akses satu-satunya kampung itu untuk warga beraktivitas." Satya menjawab dengan senyum tipis, "Kamu tidak perlu ikut campur. Nanti juga kamu akan dapat bagian." Rekan Satya pun hanya menggelengkan kepala. Beberapa bulan kemudian anggaran untuk pembangunan jembatan itu pun turun, senilai 250 miliar. Uang sebanyak itu di hadapan mata Satya, yang sudah dibutakan oleh kekuasaan dan ketamakan, tidak pikir panjang. Satya langsung mentransfer 100 miliar ke rekening pribadinya, dan akan dibagi-bagikan untuk bawahannya agar tidak membicarakan hal ini keluar. Setelah transfer dilakukan, Satya duduk di kursinya yang empuk dan tersenyum puas. Ia merasakan kemenangan besar, seperti seorang raja yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan. Dalam pikirannya, tidak ada yang akan tahu. Lagi pula, uang sebesar 150 miliar masih cukup untuk membangun jembatan asal semuanya diatur dengan baik. Dari balik meja kerjanya, ia memanggil seorang kontraktor yang sudah lama menjadi rekan bisnis gelapnya. Wibawa sebagai kontraktor tersebut berbicara, "Anggaran yang turun sesuai proposal awal kan?" Satya mengangguk sambil menyerahkan sebuah map berisi rincian proyek. "Kita ubah sedikit perhitungan materialnya. Gunakan baja dengan kualitas lebih rendah, beton campuran yang lebih murah. Jangan khawatir. Jembatan itu tetap berdiri kokoh selama beberapa tahun." Wibawa terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keraguan. "Pak Satya, saya paham, kita ingin untung besar. Tapi kalau materialnya terlalu buruk, jembatan ini tidak akan bertahan lama. Ini satu-satunya akses warga di sana." Satya tertawa kecil. "Kau pikir mereka akan peduli? Yang penting, jembatan jadi. Beberapa tahun ke depan kalau ada masalah, kita bisa bilang ini karena faktor alam. Lagi pula, proyek perbaikan nantinya bisa jadi lahan uang lagi kan?" Akhirnya,
Demi uang yang sudah dijanjikan Satya, Wibawa setuju. Proyek pun berjalan dengan cepat. Tapi sayangnya, bukan dengan kualitas yang seharusnya. Beberapa bulan kemudian, jembatan itu diresmikan dengan megah. Satya berdiri di depan ratusan warga yang bersorak-sorai menyambut pembangunan jembatan yang telah lama mereka nantikan. Ia bahkan berpura-pura terharu, memberi pidato bahwa ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil. Namun, apa yang tidak diketahui warga adalah bahwa jembatan itu hanyalah ilusi kemegahan. Di dalamnya, baja-baja yang digunakan tidak memiliki kekuatan yang cukup, beton yang dipakai tidak memenuhi standar, dan beberapa bagian fondasi bahkan telah mengalami retak sebelum digunakan. Hanya dalam beberapa bulan setelah peresmian, musim hujan tiba. Hujan lebat mengguyur desa selama berminggu-minggu. Sungai di bawah jembatan meluap, dan fondasi yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Suatu malam, saat sebuah bus penuh penumpang melintas, terdengar suara gemuruh dari bawah jembatan. Besi-besi mulai melengkung, beton mulai retak, dan dalam hitungan detik jembatan itu runtuh. Teriakan histeris terdengar di seluruh penjuru desa. Bus yang penuh dengan warga jatuh ke sungai yang deras. Beberapa orang berusaha menyelamatkan diri, tapi banyak yang terseret arus. Keesokan harinya, berita tentang bencana ini menyebar dengan cepat. Puluhan korban ditemukan tewas, sementara banyak yang masih hilang. Warga yang marah langsung berbondong-bondong menuju kantor Satya menuntut keadilan. Di antara kerumunan warga yang marah, seorang kakek tua berdiri di depan kantor Satya. Wajahnya penuh amarah dan kesedihan. Ia adalah salah satu warga yang kehilangan cucunya dalam tragedi itu. Dengan suara bergetar, ia berteriak di hadapan Satya yang ketakutan. Dosa dan ketamakanmu telah membunuh anak-anak kami. Kau bukan manusia, Satya. Kau adalah ular yang memangsa rakyatnya sendiri. Satya mencoba bersembunyi, tapi tatapan kakek itu tajam, menembus jiwanya. Dengan tangan gemetar, kakek itu mengangkat tongkat kayunya ke langit dan berdoa dengan suara lantang. Ya Allah, Engkau Maha Melihat dan Maha Adil. Jika keadilan dunia tidak bisa menghukumnya, biarlah ia menerima hukuman darimu. Aku bersumpah atas nama anak-anak kami yang telah mati, biarkan ia merasakan kutukan atas keserakahannya sendiri. Saat kata-kata itu diucapkan, angin bertiup kencang. Petir menyambar langit yang gelap. Suatu malam, saat Satya tengah menikmati jamuan di istana pribadinya, tubuhnya mulai terasa aneh. Panas membakar dari dalam, kulitnya terasa gatal, dan persendiannya nyeri luar biasa. Ia bangkit dengan panik, tangannya bergetar. Dan ketika ia melihat ke cermin, ia nyaris pingsan. Kulitnya berubah menjadi bersisik hijau keemasan. Matanya berubah menjadi kuning, dengan pupil berbentuk celah tipis seperti ular. Tangannya memanjang, dan lidahnya mulai bercabang. Ia berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah desisan. Para pelayan yang melihat kejadian itu berlari ketakutan. Istri dan anak-anaknya pingsan karena ngeri. Satya berusaha berbicara, tetapi lidahnya terbelah, hanya mampu mengeluarkan suara mendesis. Dalam hitungan menit, tubuhnya berubah total menjadi seekor ular raksasa. Sejak saat itu, Satya tak lagi bisa hidup sebagai manusia. Dari kejauhan, ia mendengar berita bahwa rakyat mulai bergembira karena kasus korupsinya terbongkar. Seluruh asetnya disita, keluarganya pergi meninggalkannya, dan ia pun dihapus dari sejarah sebagai pejabat negara. Namun, penderitaannya belum selesai. Rasa lapar yang terus menggerogoti tubuhnya membuatnya semakin tersiksa. Suatu malam, dalam keputusasaan, ia mencoba makan makanan manusia yang tersisa di ruang bawah tanah. Namun, setiap kali ia menelan, rasa makanan itu berubah menjadi tanah dan lumpur di mulutnya. Ia sadar, ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah hukuman dari Tuhan. Dalam keputusasaan, Satya memutuskan untuk mencari ulama tua yang pernah menasihatinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia merangkak keluar dari persembunyiannya dan menuju desa sang ulama. Ketika ia tiba di masjid, sang ulama sedang mengimami sholat subuh. Setelah selesai, ia melihat sosok ular besar di luar masjid dan mendekatinya tanpa rasa takut. Kau akhirnya datang, Raden Satya, kata ulama itu dengan tenang. Air mata mengalir dari mata ular itu. Satya mendesis, berusaha berbicara, tetapi tak mampu. Sang ulama hanya tersenyum. Tobat tidak cukup hanya dengan air mata. Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Kau harus menebus dosa-dosamu. Keesokan harinya,
Penduduk desa datang ke rumah Satya itu dan mendapati tak ada lagi jejak Satya di sana. Beberapa percaya ia telah mati. Sementara yang lain berkata bahwa Allah telah mengangkatnya ke alam lain sebagai bentuk penghapusan dosanya. Namun, satu hal yang pasti kisahnya menjadi legenda, peringatan bagi siapapun yang serakah dan menindas rakyat.